Halo Bujang, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Oh ya, gue main banget nih kalau my voice kurang optimal ya. Soalnya aku lagi sick. Emang kampret Megatron. Tapi no problem lah, karena demi AdSense. Maksud aku demi kalian para subreku tercinta. Yoi, alebet. Kita lanjut ke topik utamanya. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang sama, yaitu adalah anime Kami no Mi Zouseiru Sekai Season 2 yang dirilis pada tahun 2011. By the way, gomenasai, untuk yang season 1 kemarin itu rilisnya tahun 2010 ya, bukan 2013. Typo. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan Keima sama Elsie lagi membicarakan tentang kakek Tama kenapa bisa masuk ke dalam hati manusia. Cuma di situ karena gambar dari Keima udah kayak apaan tahu, membuat Elsie ngakak sambil lari. Ujung-ujungnya dia pun nabrak para preman klasik, dan Keima dengan kata-kata sok kerennya malah nantang, membuat dia digebukin pastinya. Kemudian datang siswi kelas 3 senpai bernama Kasuga Kusunoki yang menghentikan para preman klasik itu pakai judo atau bela diri kuno Jepun. Sesudahnya Keima malah diceramain gara-gara nggak bisa ngelawan. Ya namanya juga nolep gitu. Terus datang Elsie buat gebukin para preman klasik tadi. Cuma ya telat, sehingga harus diomelin sama Keima. Tiba-tiba alarm punya Elsie berbunyi, membuat mereka berdua mempunyai target baru, yaitu adalah Kusunoki. Setelahnya Keima memutuskan untuk masuk ke Eskul Dojo Chiwi. Soalnya anggotanya cuma si Kusunoki doang. Pada awalnya ditolak pasti, tapi karena melihat si Keima ini lemah gitu kan, jadinya diterima. Lemah yang dimaksud Kusunoki adalah lemah biasa dan terlalu kawaii nih, ya guys ya. Skip beberapa hari kemudian, dimana Keima sama Elsie pengen menaruh barang ke ruang peralatan, tapi dia malah melihat Kusunoki lagi main-main sama Neko. Karena ketahuan plus si Keima masang muka polos, membuat Keima harus terkena tampol Aldos 500 tak. Kita berpindah, Kusunoki lagi ingin membuang Neko tersebut gara-gara ketahuan sifat kawainya oleh Keima. Pas sudah dibuang, ternyata Neko itu diambil oleh dirinya yang lain, atau bisa dibilang ya punya dua kepribadian lah. Terus Kusunoki pun berkonsultasi dengan Keima tentang sifat kawainya buat dihilangin, namun harus dipancing dulu. Lalu Elsie mengatakan untuk memancing sifat kawainya keluar adalah dengan kencan. Lanjut, besoknya mereka berdua pun mencoba kencan, dan beberapa kali sifat kawi tersebut keluar. Cuma ya gitu, susah bet ditangkep kayak hati kamu. Ya, walaupun mereka kencan, tapi kemana-mana cuma B aja, nggak jelas. Soalnya mereka berdua belum pernah kayak gitu. Palingan Keima sih, itu juga di game. Kemudian sorenya Kusunoki mendapatkan ide, yaitu dengan ngikutin orang beli es krim satu, cuma dimakannya berdua. Dan bener aja sesudahnya sifat kawi tersebut berhasil keluar. Terus Kusunoki malah nantangin buat Baiwan. Battle pun terjadi dikarenakan satu sisi pengen jadi ciwi anime-anime kayak biasa, tapi di sisi lain pengen jadi kayak laki gitu, strong plus supaya bisa mempertahanin dojo keluarganya. Cuma di situ Keima mempunyai pemikiran gimana kalau sifat tersebut disatukan, jadinya ciwi strong tapi kawaii. Sesudah paham, dua Kusunoki pun menghentikan Baiwan mereka dan sifat kawainya itu ngalah. Terus menyerahkan keputusannya kepada Kusunoki, mau kayak gimana nanti. Sebelum dirinya yang satu lagi pergi, dia meminta Kusunoki buat nyosor Keima sebagai kenang-kenangan kencan tadi. Pas udah, biasalah kakek Tama pun
keluar. Keesokan harinya di atap sekolah, Keima sama Elsie merasa kalau ada kakek Tama yang lewat. Soalnya alarmnya bunyi. Cuma kayak hujan lewat. Datang terus, udah gitu doang. Tiba-tiba ada suara orang dari atas meminta buat minggir. Namun Elsie malah kesedot, membuatnya masuk ke toples milik penangkap kakek Tama lain. Ternyata pemilik toples itu adalah teman dekat Elsie pas masih di akademi dulu, bernama Hakua the Lord Herminium, yang berpangkatnya ketua grup penangkap kakek Tama. Kemudian Hakua pun meremehkan partner Elsie yaitu Keima, karena ya kelihatannya orangnya gak jelas. Sambil sombong-sombong kalau si Hakua ini udah nangkep kakek Tama kira-kira 10 biji lah. Tapi setelah Elsie ngasih tahu jumlah tangkapannya sekitar 5 biji, Hakua ini malah kaget soalnya nggak mungkin Elsie bisa kayak gitu. Dan harusnya udah mendapatkan medali. Namun tiba-tiba Elsie mendapatkan telepon dari atasannya tentang kakek Tama yang lepas. Karena kegagalan seseorang, alias itu adalah kesalahan Hakua tadi. Sehingga Elsie diminta untuk menangkap kakek Tama tersebut. Takutnya nanti malah bahaya. Cuma si Maimunah Hakua ini nggak mau ngaku dan memilih menolak ajakan Elsie buat nyari kakek Tamanya bareng. Lalu Hakua malah bertemu dengan Keima yang menawarkan diri buat bantuin. Sambil ngancem bakal ngasih tahu ke Elsie kalau Hakua lah yang udah gagal menangkap kakek Tama itu. Singkatnya, setelah mencari-cari, akhirnya mereka berdua pergi ke gedung teater. Soalnya ada aura negatifnya. Biasanya kakek Tama demen tuh di situ. Pas masuk ke dalam, ternyata si Hakua ini takut. Dan dia mengakui kalau dia bohong, belum pernah nangkep kakek Tama satupun. Kemudian Hakua mendapatkan telepon dari Elsie kalau dia udah menemukan kakek Tamanya di teater itu, yang gede bet, kayak punya saya. Terus Hakua pun mencoba untuk menangkap kakek Tama tersebut. Ya awal-awalnya pede gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena kakek Tamanya dapat mengendalikan para siswa yang pingsan buat jadi tamengnya. Sehingga bisa kabur lagi. Lalu Keima kembali meminta Hakua untuk nangkep kakek Tama bareng Elsie. Cuma Hakua ini nolak mulu soalnya nggak terima. Padahal dulu dia pas di akademi itu pro banget sampai dikasih sabit. Tapi setelah lulus malah gagal berbanding terbalik sama Elsie. Jadinya Hakua memilih untuk nangkep sendiri. Pas berada di luar teater, alarm Elsie kembali bunyi menandakan kakek Tamanya masih berada di sekitar situ. Nah, mereka berdua pun bertemu dengan Hakua di atap teater. Cuma ternyata Hakua udah kesambet alias dikendalikan oleh kakek Tama. Kali ini Elsie mencoba untuk menyadarkan Hakua lewat ya drama dikit lah antar bestie. Dan pada akhirnya Hakua kembali sadar. Terus mereka berdua bekerja sama buat menangkap kakek Tama itu. Seperti biasa di sini Keima gak ngapa-ngapain, swear. Dan kakek Tama pun berhasil ditangkap oleh Hakua sama Elsie. Lanjut, besoknya pas di sekolah si Keima ini lagi galau gara-gara jumlah kakek Tama yang tersisa masih banyak bet, yaitu sekitar 60 ribuan lebih. Jadinya dia pun pergi keluar buat nyari angin. Tapi tiba-tiba saat di koridor sekolah, alarm Elsie kembali berbunyi menandakan ada kakek Tama di seorang cewek bernama Kosaka Chihiro. By the way, dia ini teman dekat Ayumi. Ya sebenarnya karakter heroin ini udah ada di season 1, tapi nggak masuk alur. Baru sekarang nih. Lanjut. Lalu di atap sekolah, Keima merasa bakal susah buat naklukin Chihiro. Soalnya tipe cowoknya itu kayak cewek nyata sekarang. Siapa aja asalkan good looking. Plus Chihiro ini nggak terlalu deket banget sama Keima, walaupun sekelas gitu. Kampretnya baru juga diomongin. Buset, si Keima sama Elsie ngeliat kalau Chihiro lagi nembak cowok. Pastinya malah membuat level penaklukannya makin hard. Cuma kayaknya pas mereka berdua lihat lagi, si Chihiro ini sepertinya tertolak ya guys ya. Esoknya Keima yang awalnya gak mau buat naklukin Chihiro mencoba untuk terbuka. Soalnya takut kakek Tamanya itu malah menguasai tubuh Chihiro. Namun bukannya depresi kayak orang-orang abis ditolak, si Chihiro ini malah bisa move on dan ganti cowok lain. Sungguh membanggakan ya kan. Lalu Keima yang merasa gak terima soalnya udah khawatir mencoba menceramahi Chihiro. Tapi malah ke counter balik. Terus kena mental si Keimanya. Setelah kejadian tersebut, Keima memutuskan untuk tidak mengurusi dunia nyata alias benar-benar jadi no lab.
Besoknya pas lagi di koridor sekolah, Keima yang udah kagak kuat pengen bermokat soalnya belum madang dari kemarin, malah didatangi oleh Ayumi. Di situ Ayumi meminta Keima buat berbaikan dengan Chihiro karena ternyata si Ayumi ini nggak mau Keima diejek kayak kemarin, alias masih ada rasa demen lah. Walaupun ingetannya udah hilang bekas penaklukan season 1 waktu itu. Pas piket bareng, Keima melihat cowok inceran Chihiro, terus malah disuruh buat bantuin biar bisa deket sama tuh cowok. Soalnya kan si Keima sudah berpengalaman gitu. Beberapa hari kemudian, Keima pun memberikan ilmu buat penaklukan, dimana awalnya si Chihiro ini meremehkan. Cuma dikit-dikit mulai percaya kalau Keima ini GG Gaming. Sampai akhirnya Chihiro udah mulai deket nih sama cowok rambut legendnya berkat Keima. Namun di saat lagi mengatur strategi buat besok nembak, bisa dilihat kayaknya Chihiro malah demen si Keima deh. Esoknya hari penentuan, dimana Keima bakal membuat Chihiro bisa jadian sama cowok rambut legend. Tapi pas udah ketemu, si Chihiro malah bilang nembaknya mending gak jadi. Tentu Keima yang mendengar hal tersebut ngomel-ngomel karena udah ngabisin waktu banyak buat bantuin, malah disia-siain. Terus mereka berdua ya adu mekanik. Setelah Chihiro pergi, Keima kayaknya nyesel lebih fokus ke cowoknya daripada mentingin Chihiro. Sehingga dia pun memutuskan akan mengeluarkan kakek Tama itu sendiri. Kemudian Keima menyusul Chihiro di sebuah kapal gitu. Dikira mah pengen bundir kan. Pas banget cuaca pun tiba-tiba hujan. Awalnya mereka berdua ya gak jelas. Cuma pas Keima menggunakan kata-kata tampannya, ada momen Chihiro dapat disosor oleh Keima, sehingga kakek Tama pun keluar dan pastinya ditangkap oleh Elsie. Sesudah kejadian kemarin, Chihiro memilih untuk membuat band sambil ngajak Elsie buat ikutan. Lanjut, singkatnya ternyata di kelas Keima kedatangan guru PKL cakep bernama Nagase Jun. By the way, alumni sekolah situ. Lalu Nagase Sensei merasa heran kok nggak ada yang negur sang pro player Keima pas main game, padahal lagi belajar. Nah, alasan kenapa nggak ada yang negur soalnya udah nyerah para guru. Cuma anehnya si Keima ini masih bisa dapat nilai sempurna terus, padahal fokusnya ke game mulu. Sangat GG gaming sekali. Di kelas saat pengen mulai belajar lagi, tiba-tiba alarm Elsie kembali bunyi, menandakan ada kakek Tama di tubuh Nagase Sensei. Pas Keima pengen bolos untuk memikirkan strategi pendekatan, dia malah keciduk. Terus ya Nagase Sensei ngajak Keima buat nongki bareng, soalnya mengira Keima ini kesepian gak ada temen. Jadi pelampiasannya main game. Padahal mah hobi Keima sendiri itu dari bocil. Hari-hari berikutnya, Keima beberapa kali ingin membuat Nagase Sensei ngomel-ngomel ke dia. Cuma semua caranya itu gagal. Hingga pas pulang sekolah, Keima kembali didatangi oleh Nagase Sensei. Namun setelah Nagase Sensei nyinggung Keima dengan dia nggak boleh terus-terusan main game untuk pelampiasan, itu membuat Keima ngamuk. Terus Elsie datang buat hentiin. Karena nyesel udah ngomong gitu plus ngamuk-ngamuk, besoknya Keima mempunyai rencana untuk mendekati Nagase Sensei lewat orang dalam alumni situ juga, yaitu guru bernama Nikaido Yuri. Tapi sebelum mendapatkan informasi tentang Nagase Sensei, Keima harus disuruh bantuin buat mengoreksi semua jawaban ulangan para siswa. Di sisi lain, Nagase Sensei malah adu mekanik sama beberapa siswa di situ tentang sikap salah satu guru yang killer. Awal-awal kedatangannya emang dipuji-puji Nagase Sensei ini, biasalah. Cuma lama-lama para siswa malah risih, soalnya terlalu bersemangat doi. Kita kembali ke Keima di mana dia mendapatkan sebuah informasi tentang eskul basket yang tutup di zaman Nagase sama Nikaido Sensei pas masih sekolah dulu, setelah menjuarai turnamen. Dan karena info itu membuat Keima mempunyai sebuah strategi baru. Saat sorenya, Keima sama Elsie bakal mengikuti Nagase Sensei buat nonton pertandingan gulat. Di dalam ternyata Keima udah menduplikat tiket masuk milik Nagase Sensei. Ya karena pertandingan udah mulai, jadinya mau gak mau Nagase Sensei harus duduk berdua dengan Keima. Cuma pas lagi nonton, Keima di situ mencoba menyinggung masalah tim basket yang bubar gara-gara kepemimpinan dari Nagase Sensei dulu. Jadinya Nagase Sensei mendengar hal itu agak marah dikit dan meninggalkan area pertandingan. Tapi besoknya di sekolah, Nagase Sensei malah membagikan sebuah brosur buat mengikuti lomba lari, supaya makin akrab aja gitu ceritanya.
Tapi bukannya mendapatkan respon bagus dari para siswa, malah jadi pada gedek soalnya terlalu berlebihan. Terus Nagase Sensei memilih untuk keluar kelas. Setelahnya Keima pun bertemu dengan Nagase Sensei, di mana biasalah di situ dia menggunakan jurus Charama no Jutsu supaya Nagase Sensei nggak gampang nyerah, walaupun orang lain nggak terima usul-usulannya. Ya pokoknya gitulah. Dan tiba-tiba para siswa lain pada datang untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Dan ternyata itu adalah strategi dari Keima biar pada datang ke GOR dengan dibantu oleh Elsie. Ya walaupun dia harus rada dimusuhin sekelas. Hari berikutnya adalah tugas terakhir PKL Nagase Sensei. Sesudah berpamitan sama semuanya, Nagase Sensei malah bertemu dengan Keima yang lagi nungguin ternyata buat perpisahan. Eits, namun sebelum pergi, nyosor dulu bosku, sehingga Kaketama pun bisa keluar akhirnya. Lanjut, scan pun berpindah di mana udah liburan musim panas. Nah, Keima yang ingin membeli beberapa game harus ditahan sama ibunya karena ada teman masa kecilnya 10 tahun lalu bernama Ayukawa Tenri. Orangnya rada kayak Shiori, pendiam. Kemudian pas berada di mall buat beli game, Elsie di situ udah ngasih tahu kalau Tenri kayaknya udah dirasuki oleh Kaketama. Cuma ya si Keima ini gak peduli, pengen buat ngegame terus. Berhubung lagi libur juga kan. Tiba-tiba mereka berdua malah bertemu Tenri dan dia malah mendorong Keima. Tentu aja sesudahnya mereka berdua mengejar Tenri buat tanggung jawab. Namun ternyata sifat Tenri malah berubah kayak orang lain. Jadinya mereka menganggap kalau Tenri udah kesambet oleh Kaketama. Dan pas pulangnya Keima malah diculik oleh penangkap Kaketama lain bernama Nora sama partnernya Ryo yang mengincar Tenri juga. Soalnya ada hubungannya si Keima ini. Terus Keima dibawa ke tempat kapal kemarin untuk dihancurin kenangannya, alias ingatannya tentang heroin di game. Tapi ujung-ujungnya Keima dapat lepas dari Nora. Setelahnya, Tenri mengajak Keima sama Elsie ke teater buat sembunyi. Di dalam, Keima mempunyai rencana yaitu meminta Elsie mencari Kaketama lain untuk menggantikan Kaketama di dalam tubuh Tenri, supaya bisa mengelabui Nora. Kemudian Tenri mengajak Keima untuk pergi ke sebuah tempat rahasia di bawah teater untuk mengingatkan Keima tentang kejadian dulu. Nah, kita pun flashback ke 10 tahun lalu pas mereka berdua masih bocil, di mana memperlihatkan Keima yang lagi nolep di kapal Akenemaru soalnya nggak mau mengikuti kegiatan sekolahnya. Namun tiba-tiba terjadi gempa mengakibatkan kapal tersebut pergi menjauh dari dermaga. Cuma ternyata Keima nggak sendirian di situ, karena ada Tenri juga yang sama-sama nolep berada di kapal. Nah, emang Keima dari bocil ini udah santuy gitu, nggak panik, walaupun dia ada di tengah laut. Tapi anehnya kok kapalnya bisa rusak ya, kayak kena portal gaib. Lalu Keima menemukan goa di bawah kapal, sehingga mereka berdua mencoba menyusuri goa tersebut. Dan untungnya Keima membawa konsol 8 biji buat penerangan. Sehabis mereka berdua istirahat, terjadi gempa kembali membuat Keima malah ketiban batu. Jadinya pingsan. Tiba-tiba muncul cahaya yang ternyata itu adalah sarang dari para Kaketama. Sebelum Kaketama menggengbeng Tenri, datang Ciwi misterius yang menawarkan bantuan. Tentu Tenri setuju, terus dia pun dirasuki oleh Ciwi itu untuk menyelamatkan Keima. Alhasil mereka pun selamat dan tembus ke gedung teater. Namun para Kaketama malah berhasil keluar. Kita kembali ke waktu sekarang, di mana Keima baru nyadar kalau Tenri bukan dirasuki oleh Kaketama, melainkan seorang dewi bernama Diana. Baru juga ngobrol dikit, Nora bersama Ryo datang untuk menangkap Keima. Tapi untungnya Diana dapat menahan mereka. Setelah keluar dari goa yang keluarnya itu di pantai buatan, Keima mendapatkan Kaketama dari Diana untuk mengelabui. Scan berpindah di kapal memperlihatkan Keima menyusun strategi sama Elsie, yaitu adalah pura-pura pacaran dengan Tenri. Kemudian Nora pun datang. Awal-awal emang akting si Tenri ini gagal ya. Cuma akhirnya Tenri dapat mengikuti alur strategi Keima, sehingga pas mereka nyosor, Elsie langsung membebaskan Kaketama dari Diana, yang membuat Nora percaya dan pergi dari situ. Plus Tenri juga tepar habis nyosor. Lalu anime ini ditutup, di mana keesokan harinya Tenri pindah jadi tetangga Keima lagi seperti 10 tahun lalu, yang nantinya rumahnya itu ada kaitannya dengan alur season 3-nya. Sampai di sini cerita pun selesai.
Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Untuk anime ini masih ada season 3-nya ya. Kira-kira lanjut lagi nggak? Ketik aja di komentar kalau kalian suka. Kayak biasalah, kayak biasa. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.